Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Bagaimana? Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Sebelum itu saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran kita hari ini diharapkan siswa mampu mendefinisikan pengertian dari teks prosedur, ciri-ciri dan jenis teks prosedur. Yang selanjutnya saya ada pertanyaan. Di sini siapa yang pernah membuat mie goreng? Semua sudah pernah membuat ya? Pakai telur ceplok. Baik. Pasti dalam membuat mie goreng itu terdapat langkah-langkah yang kalian lakukan agar mie itu jadi dan siap untuk disantap. Dari hal itu, maka dapat disimpulkan pengertian dari teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi kegiatan atau langkah-langkah aktivitas suatu kegiatan untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Biasanya teks prosedur ini berisi langkah-langkah yang mengandung kalimat perintah yang harus kalian lakukan. Misalnya siapkan, campurkan, aduk. Itu adalah salah satu contoh dari kalimat perintah. Seperti kalian membuat mie goreng pasti menyiapkan air dan lain sebagainya. Langkah ciri-ciri yang kedua, terdapat panduan yang harus kalian lakukan. Dalam teks prosedur, panduan itu berfungsi sebagai petunjuk atau langkah yang kalian lakukan agar kegiatan yang kalian lakukan itu bisa tercapai. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata yang menunjukkan tindakan yang dilakukan agar kegiatan teks prosedur itu bisa terlaksana dengan baik. Misalkan siapkan air, potong, dan lain sebagainya. Ciri yang keempat adalah menggunakan konjungsi atau kata hubung. Dalam langkah-langkah teks prosedur pasti terdapat langkah-langkah dari langkah pertama sampai langkah terakhir itu pasti ada konjungsinya. Seperti langkah pertama, misalkan kalian menyiapkan bahan, kemudian kata kemudian itu adalah konjungsi untuk menghubungkan langkah pertama pada langkah yang kedua. Nah, ciri yang kelima, menggunakan kata keterangan. Kata keterangan digunakan untuk memperjelas cara, waktu, atau tempat melakukan sesuatu langkah. Misalkan kalian membuat mie goreng, pasti terdapat keterangan cara atau keterangan waktu. Misalkan direbus berapa menit, menggunakan air berapa, direbus berapa lama, dan lain sebagainya. Dan langkah yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Pasti kalian dalam melakukan kegiatan ada langkah yang secara urut kalian lakukan. Tidak mungkin dalam contoh tadi, dalam membuat mie goreng kalian tidak mungkin mengaduk mie goreng itu dengan bumbu terlebih dahulu baru kalian rebus. Pasti langkah yang pertama kalian akan merebusnya, kemudian baru ditiriskan, kemudian diaduk dengan bumbu. Itu merupakan langkah yang urut yang harus kalian lakukan agar mie tersebut jadi. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Di sini ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol.
teks prosedur sederhana biasanya berisi langkah-langkah yang singkat, bisa terdiri dari 2 atau 3 langkah yang sangat cepat kalian lakukan biar selesai, seperti menyalakan lampu, dan itu tidak memerlukan langkah-langkah yang rumit atau sulit. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini lebih tinggi daripada teks prosedur sederhana karena memiliki langkah-langkah yang lebih banyak daripada teks prosedur sederhana. Nah, yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang berisi langkah-langkah yang dilakukan harus berurutan. Nah, setelah kalian memahami materi ini, Bapak ada sedikit tugas. Saya minta membuat dari ketiga teks prosedur itu salah satu dari teks prosedur kalian pilih dan membuat versi kalian masing-masing. Saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai? Baik, siapa di sini yang membuat teks prosedur sederhana? Baik, silakan Mbak Nita untuk dibacakan. Teks prosedur sederhana. Cara membuat teh manis hangat. Tujuan membuat minuman teh manis yang hangat dan enak. Alat dan bahan: 1 gelas, 1 sendok teh gula, 1 kantong teh keruk, air panas secukupnya. Langkah-langkah: 1. Siapkan gelas. 2. Masukkan gula ke dalam gelas. 3. Masukkan teh ceruk ke dalam gelas. 4. Tuangkan air panas ke dalam gelas. 5. Aduk hingga gula larut. Yang keenam, diamkan sebentar lalu angkat teh jeruk. Yang ketujuh, teh manis siap diminum. Baik, terima kasih untuk Mbak Nita. Beri tepuk tangan. Jadi teks prosedur yang Mbak Nita buat merupakan teks prosedur sederhana karena langkahnya tidak rumit dan langkahnya itu tidak banyak. Semua bisa melakukannya dan membuatnya. Dan yang selanjutnya, siapa yang membuat teks prosedur kompleks? Saya, Pak. Baik, silakan Mbak Nailun. Sini saya memilih untuk cara membuat nasi goreng spesial. Nah, tujuannya membuat nasi goreng yang lezat dan siap disajikan. Untuk alat dan bahannya ada 1 piring nasi putih, 1 butir telur, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, kecap manis secukupnya, garam dan gula secukupnya, minyak goreng, wajan dan spatula. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, panaskan minyak goreng di dalam wajan. Yang kedua, haluskan bawang putih dan bawang merah, lalu tumis hingga harum. Yang ketiga, masukkan telur, lalu aduk hingga matang. Yang keempat, tambahkan nasi putih ke dalam wajan, kemudian aduk rata. Dan yang kelima, tuangkan kecap manis, garam, dan merica secukupnya. Yang keenam, aduk nasi hingga semua bahan tercampur rata dan matang sempurna. Dan langkah yang ketujuh, koreksi rasa, jika kurang tambahkan bumbu sesuai selera. Dan langkah yang terakhir yakni angkat nasi goreng yang disajikan ke piring. Baik, terima kasih untuk Mbak Nailun. Beri tepuk tangan pada Mbak Nailun. Jadi teks prosedur yang Mbak Nailun buat adalah teks prosedur kompleks. Ia berbeda daripada teks yang Mbak Nita buat. Langkahnya lebih banyak dan harus berurutan. Jika dibalik, nanti tidak akan jadi nasi goreng yang spesial. Siapa yang membuat teks prosedur protokol? Saya, Pak. Silakan Mbak Delia. Cara mengoperasikan mesin cuci. Tujuannya yaitu menggunakan mesin cuci dengan benar agar pakaian bersih. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, masukkan pakaian ke dalam mesin cuci. Yang kedua, tambahkan deterjen secukupnya. Yang ketiga, isi air sesuai kapasitas mesin. Yang keempat, pilih metode
pencucian yang diinginkan. Yang kelima, tekan tombol mulai atau start. Yang keenam, tunggu hingga proses pencucian selesai. Yang ketujuh, keluarkan pakaian dan jemur. Ciri-ciri teks prosedur protokol, langkah-langkahnya yaitu langkah-langkahnya fleksibel, tidak harus selalu urut secara ketat. Yang kedua, bisa dilakukan dalam kondisi tertentu tanpa mengubah hasil utama. Yang ketiga, umumnya berupa panduan umum. Yang keempat, tetap menggunakan kalimat benar. Baik, terima kasih untuk Mbak Dandia. Beri tepuk tangan pada Mbak Dandia. Dari materi yang telah kalian dapatkan, dapat disimpulkan teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan secara urut menggunakan kalimat perintah dan kata kerja, serta bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam melakukan sesuatu. Teks prosedur juga memiliki beberapa jenis, yaitu teks sederhana, kompleks, dan protokol. Di sini semua sudah paham? Baik, mungkin itu materi yang Bapak sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas teks drama. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa agar pembelajaran hari ini dapat ilmu yang bermanfaat, kalian paham dengan materi yang saya berikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.